Ya, perkenalkan nama saya Abdul Rohim, lebih dikenal Cang Im, ya sebagai pemilik asinan Betawi Cang Iim yang berdomisili di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya dulu sebenarnya ada backgroundnya, cuma di saat pandemi tanpa sengaja waktu itu kita mau berkunjung ke luar kota. Yang kebetulan rumah adik saya itu di sana, adik ipar, dia suka sekali dengan asinan. Nah dia pada saya pengen berkunjung ke sana, dia minta dibawakan oleh-oleh asinan Betawi. Saya bilang saya juga bisa buat, ya kan. Udahlah saya buat. Pada saat pengen perjalanan ternyata kan pandemi, semua fasilitas wisata di lockdown. Sedangkan bumbu udah saya buat, akhirnya daripada nggak kepake, saya buat. Waktu itu saya masih kerja, akhirnya saya bikin untuk saya jual di tempat kerja saya. Ternyata ininya bagus responnya, ya kan. Udah saya lanjut sambil kerja, saya bawa tiap kerja, saya bawa, saya bikin lagi, saya bawa, responnya makin bagus. Udah akhirnya saya daftarkan di aplikasi. Tadinya saya buka di rumah, responnya makin bagus juga kan di aplikasi. Akhirnya saya di sini saya ngontrak akhirnya. Sampai saat inilah sudah. Bilang nggak sengaja gitu ya Pak ya? Iya, tapi saya emang udah punya background dulu dari tahun 90-an saya bantu kakak dagang asinan di daerah Joglo. Kebetulan saya bisa, udah saya buat. Begitulah sampai sekarang akhirnya. Ya tentu ada ya. Kalau Betawi itu ciri khas Cang, ya kan. Cang itu paman, artinya paman. Nah, sedangkan nama Iim itu nama kecil saya. Jadi ini sering ponakan manggil saya tuh Cang. Oh ya udah, saya buat aja namanya asinan Betawi Cang Iim. Ya, itu Cang Iim itu kan ciri khas Betawi ya. Betawinya kental, ada Cang Iim. Ya artinya paman kalau sebenarnya. Itu aja ya. Konsepnya ya ini makanan rumahan yang udah jarang sekali ada, ya kan. Kalau di sini kan sekarang kebanyakan baik via aplikasi maupun offline itu kebanyakan makanan yang umum ya, bakso, mie ayam dan lainnya. Saya punya pikiran ya ini makanan kita dari budaya kita khas, udah itu jarang yang jual. Ternyata responnya bagus, ya kan. Di sini banyak yang kangen sama makanan-makanan jadul. Udah saya bikin konsepnya ke sana. Kedepannya ya alhamdulillah fluktuasinya bagus ini kan sampai sekarang ini. Saya kemasan ya, dari kemasan itu semua sih hampir sama ya. Asinan Betawi kemasannya dibungkus baik. Cuma sayurannya kalau di saya bungkus lagi plastik biar lebih higienis. Jadi nggak tersentuh oleh topping-topping, bungkusan topping yang lain. Jadi sayurannya saya bungkus sendiri lagi, terus baru saya untuk kemasan biar nggak menyentuh topping yang lain kayak bumbu, kerupuk, ya kan, sambal. Jadi nggak nyentuh ke makanan langsung. Ya namanya asinan Betawi. Asinan Betawi itu kan ya sebenarnya sayur sama buah ya. Cuma ya sayur, ciri khasnya itu asinan sayur Betawi itu. Nah ini saya ada jadi saya bikin dua pilihan. Sebenarnya kan komplit harusnya ya. Asinan Betawi itu harus ada sayuran wortel, sawi asin, terus tikim dan lain-lain. Itu ternyata kalau anak-anak sekarang itu banyak yang nggak suka. Jadi yang umum, yang familiar itu sayurannya itu sekarang ya 4 macam itu aja, selada, kol, toge, sama ketimun. Nah, akhirnya saya beri pilihan. Ada yang pilihan komplit, ada yang pilihan itulah yang best seller, ya kan. Itu emang rasanya khas. Kedua, emang pertama aneh, tapi sekarang orang pada doyan. Ya sekarang kan zamannya online ya, aplikasi. Jadi semakin banyak aplikasi, otomatis semakin banyak pilihan customer untuk kemana dia harus membeli, lewat mana, ya kan.
salah satunya Tokobuy yang sekarang saya lihat juga udah cukup eksis ya. Tokobuy ya saya lihat hampir di tiap resto sudah ada Tokobuy. Ya semoga menambah omset saya ya kan, itu aja kan. Sama seperti itu ya, tentunya nambah omset, nambah jangkauan, nambah lebih luas. Artinya kan nanti juga kan dibantu oleh Tokobuy untuk hal-hal lainnya. Artinya langganan juga nggak tertentu. Order asinan saya ini via aplikasi yang sudah ada aja kan. Ya, nanti kan pasti kan ada perbedaan kelebihan dan kekurangannya. Ya, semoga dari Tokobuy ini menambah peningkatan omset kami.